wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah yang telah dan selalu atas rahmatnya tidak memandang bulu diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus selalu dan memperbanyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin jamaah, para sahabat, kolega saya, izinkan mari kita bersama-sama untuk belajar dan mengkaji kitab Tajul Arus untuk pagi hari ini. Saya akan mengulang satu kalimat terakhir dari apa yang ditulis paragraf dari Ibnu Athaillah As-Sakandari mengenai tentang seseorang itu tidak akan bisa musyahadah menyaksikan keberadaan Allah di dalam zat, af'al dan sifat-sifat Allah kalau di dalam diri kita itu dikendalikan oleh nafsu. Satu sisi yang lain nafsu itu harus dikendalikan, harus diarahkan. Nah, cara mengarahkan nafsu kita yang itu tidak pernah hilang adalah apa? Kan dengan cara mengaturnya, dimarahin, bahasa anak-anak itu dimarahin. Karena apa? An-nafsu kal-tiflu. Nafsu itu seperti halnya anak. Kalau anak, maka dengan demikian harus dimarahin, ya. Karena itu disebut apa? Idza asawaladuka fa'atiku bisyar'i. Jadi kalau anak kita itu asal itu melengos, ya, tidak mau mengikuti kita. Bahasa lainnya kalau nafsu itu tidak mau dikendalikan kita, ya fa'atib bisyar'i, maka kita harus Maka kita harus mengarahkan pada syariat. Ya. Walatuk ta'u, tapi jangan Anda putus. Bagaimanapun itu anak, bagaimanapun itu nafsu yang ada diri kita, harus kita ajarin, harus kita kendalikan. Bal qabilhu bil ubujah wal yakufa 'anil maksiyah. Maka dengan demikian Anda harus bisa satu sisi dipermuti, tapi di sisi yang lain juga diajarin. Nah, ini kira-kira cara mengajarin nafsu di dalam diri kita. Para salikin, mari kita mulai lagi meneruskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa aktaru ma yadkhulu 'alal mu'min ad-dahlu idza kana 'asyan fa imma ayyafdhuhu wa imma ayastahzabu bihi fa idza fa'ala dzalik faqad akhta'u thariq. Idza 'asal mu'min faqad waqa'a fi waradatin 'azimah wa dirwatu anta alamahu kama fa'alta ma'a walatika inda isyanih tu'ridu anhu fil dhahir wa takunu rahiman fil batin wa tatlubu lahu du'a'u bil ghaib. Para salikin, paragraf ini masih menyangkut terhadap hubungan kita. Ada maksiat, ya memang manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kadang-kala kita ghaflah,
Sehingga dengan demikian kita itu melakukan salah lagi, dosa lagi, maksiat lagi. Nah, apa yang terjadi kalau kita itu melihat ada orang maksiat? Waqtar ma yadkhulu 'alal mu'min, kebanyakan manusia ya, kalau melihat orang yadkhulu ya, masuk di dalam semua perangkap orang itu ya, orang mukmin itu apa? Adkhulu idza kana asyan, apabila ada seorang mukmin teman kita itu idza kana, kalau dia itu kana keadaannya atau sedang asyan melakukan maksiat ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada hal yang berbeda. Ada teman kita maksiat, teman kita dosa atau pendosa ahli maksiat lah kira-kira gitu. Ada sebagian yang melihat fa imma ayafdahu. Ada kita yang melihat teman kita yang lagi maksiat, lagi dosa, kita itu kadang-kala melakukan mempermalukan. Kamu itu kakean dosa. Jadi orang itu jadi dilokkan, ya, diolok-olok atau dibully. Oh itu banyak dosanya, pekerjaannya A, B, C, D. Ada kala seperti itu. Wa imma ayastahzi'uhu bihi. Wa imma, dan kadangkala ayastahzi'u, orang itu melihat kawan kita lagi maksiat atau punya dosa itu melakukan apa? Menertawakan. Uri, kamu dosa besar. Nah, jadi melihat orang yang salah, orang dosa itu malah ditertawakan. Bihi, terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman kita itu, oleh sesama kawan kita. Nah, fa'idza fa'alu dzalik, apabila ya fa'alu, kita semua itu melakukan seperti itu, ada teman kita yang salah, yang dosa, kemudian kita tertawakan, kita permalukan, itu disebut adalah fa'alu dzalik faqad akhta'ut thariq. Maka dengan demikian ini kita sungguh-sungguh telah memilih melakukan jalan thariq akhta' yang salah. Jadi dengan demikian para salikin, jangan kita melakukan dan mempermalukan teman di hadapan orang lain. Walaupun dia itu pendosa, walaupun itu dia itu salah, walaupun itu dia adalah dzunub, punya dosa, maksiat. Tidak boleh menertawakan, apalagi mempermalukan, itu tidak boleh. Di dalam konteks ilmu syariat maupun apalagi ilmu tasawuf, ilmu batin. Nah, tetapi idza asal mukmin, apabila kita melihat orang mukmin itu betul-betul dia melakukan asal maksiat, faqad waqa'a, maka orang yang melakukan maksiat itu sebetulnya adalah dia itu bisa melakukan sungguh-sungguh, dia itu bisa melahirkan apa? Waratin azimah, dia itu bisa melakukan kerusakan, rotian azimah. Jadi pendek kata, kalau orang itu maksiat memang betul itu akan melahirkan kerusakan. Ya minimal kerusakan hatinya, amalnya, hatinya itu sudah ternodai di dalam melakukan pendekatan dengan Allah, itu sudah agak sulit. Kalau di dalam diri kita itu ada noktah-noktah maksiat, dosa, sehingga kita itu tidak asrof fil qalbi. Jadi kolbin kita itu tidak bisa asrof, tidak bisa mencorong, tidak bisa mencerahkan. Nah karena itu setiap maksiat itu sama saja kita, bahasa Jawanya itu kulaan dosa itu podo karo sama dengan membuat titik-titik hitam di dalam diri kita. Nah, wa tarikuhu antaf'alu ma'ahu, maka dengan demikian jalan untuk bisa agar kita itu menghentikan maksiat, ya, wa tarikuhu antaf'alu, yaitu kita itu harus membuat langkah
kira-kira merencanakan sebuah langkah ma'ahu yang di dalam kita itu menghentikan adalah menghentikan maksiat-maksiat kita, termasuk maksiat teman kita. Ya, cuma caranya gimana? Nah, itu ada caranya. Di dalam melakukan menghentikan maksiat kita itu ada istilahnya gini, caranya gini. Kama fa'alta ma walidika inda isyani. Ini kembali lagi di paragraf berikutnya, cara mengajari maksiat nafsu kita, yaitu kama fa'alta, seperti hanya kita itu melakukan sesuatu ma'awaladika, bersamanya atau berkaitan dengan waladika, anak-anak kita, inda isyanihi, ketika anak kita itu lagi isyan, lagi berani pada kita, lagi membangkang pada kita. Apa? Ketika kita melihat orang lain atau diri kita melakukan maksiat, tu'ridu anhu fid-dhahir, maka dengan demikian kita harus marah. Jadi jangan dikasih makanan. Anak marah dikasih makanan dodro bahasa Jawanya. Kalau kita itu maksiat dibiarkan, lebih berani melakukan maksiat. Kalau kita melakukan ahli dosa, pendosa, besok lagi tidak merasa dosa. Nah, bahasa lainnya adalah tu'ridu, maka kita harus berani melengos, yaitu membuang muka atau kita marah terhadap yang kita lakukan itu. Tu'ridu anu dzahir, kita tuh di dalam dzahir kita itu nggak boleh menyenangi orang yang ahli maksiat, itu tidak boleh. Kita harus melakukan tanda petik perlawanan terselubung, ya, jangan. Kita harus melengos. Wa takunu lahu rahiman. Tadi di dohirnya kita menunjukkan tidak suka. Wa takunu, dan keadaan kita, situasi kita, lahu terhadap anak atau anak yang berani pada kita, atau teman-teman kita yang ahli maksiat, itu tetap kita lakukan rahiman, kita kasih sayangi, kita cintai, kita hormati fil batin, di dalam batin kita. Jadi kalau orang yang maksiat itu jangan diperangi, dah jarjarno, salah ya salah, salahmu dewi, kamu dosa-dosamu dewi, kamu maksiat-maksiatmu sendiri, terserah mau melakukan apa, itu nggak boleh. Ya, kita tetap harus melakukan namanya tidak suka, tidak bersahabat secara fisik terhadap ahli pendosa, tetapi hati kita tetap rahiman, mengasihi seperti mereka itu, seperti hanya kita mengasihi anak-anak kita. Dia marah, dia melakukan perlawanan, tapi tetap kita kasih sayangi, ya. Wa tatlubu lahu du'a bil ghaib, dan kita bahkan disuruh tatlub, tolak, mencari luruh, ya, mencari lahu kepada orang, anak atau teman-teman kita yang ahli maksiat itu apa? Doain, didoakan bil ghaibi, dengan cara tersembunyi, nggak usah dibilangin, kamu tak doakan lo ya, biar kamu tidak ahli pendosa. Oh, itu malah jangan-jangan kita dicarikan batu, dikeprokkan di kepala kita. Kalau caranya seperti itu nggak usah, ya. Caranya ya didoakan aja, ya, mugi-mugi konco kula niku, ya Allah, dibukakan pintu hatinya, moga-moga dapat hidayah sehingga kembali ke jalan yang benar. Bukan malah sebaliknya, kamu itu pendosa ya, saya nggak mau berkawan dengan kamu, ya, karena itu saya doakan kamu nggak selamat dunia akhirat. Oh, sampun mantan, jangan. Ini kan banyak orang-orang itu kadang-kadang mengatakan seperti nggak boleh. Jadi tu'ridu an fid-dhahir, jadi kita fisik kita menunjukkan ketidaksukaan, wa takunu lahu rahiman fil batin, tetapi batin kita itu menyayangi mereka, wa tatlubu lahu du'a bil ghaib, dan kita ini adalah wa tatlubu, selalu mendoakan orang yang pendosa itu, teman kita, anak kita yang nakal itu, ya, doa bil ghaib, kita doakan secara ghaib. Nah, bahasa Jawa ini kan gitu.
tega lorone ora tega papine. Benar ya ibu-ibu ya, para sahabat sekalian. Kita itu kalau dengan anak kan tega sakitnya, tapi nggak tega matinya. Ya piye-piye ya anak. Bagaimanapun juga dia anak, ya harus kita didik, kita kasih sayang, ya kita marahi. Begitu begitu selesai dia sembuh dari sakitnya, ya kita ajak makan. Dulu saya jadi ingat waktu kecil, biasa kan anak kecil itu seperti saya, Anda semua, kita semua itu kan nakal. Begitu nakal bapak saya, ya mestinya belanjaannya ya sebulan dikasih berapa rupiah, waktu itu dihentikan. Nah begitu kita selesai nakal, maka dengan demikian kita dikasih lagi, bahkan diajak makan dulu. Nah, ini cara didik orang tua saya dulu ya Allah jadi ingat. Nah setelah itu diajak makan sate sama gulai. Ayo nih makan nih, memang sholatmu wis ping 5 urung. Nah, sudah Pak, ya wis mangan. Nah ini cara mendidik. Nafsu kita juga gitu. Nafsu nggak bisa dibiarkan. Karena apa? Nafsu itu kaltiflun. Nafsu itu seperti anak. Kalau dibiarkan dodro, dia harus disamping, harus diajari, bahkan perlu dipermutin. Anak nakal kok dibiarkan? Ya jangan. Oke ya. Jadi dengan demikian ini cara memperlakukan dan berhubungan dengan teman-teman yang punya dosa itu. Oke, ini topiknya agak berbeda. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihi ma bi ulmi fi darain wa billahi minasyaitonir rajim kafa bika jahlan antak sudah ahli dunya ala ma'utu wa tushilu qalbaka bima indahum fatakunu ajhala minhum li'annahum istaghalu bima utu wa astaghalta anta bima lam ta'ud tarmata anuka fatu'alijuha wa masababa dzalik illa annaka dzukta biha ladzatid dunya fatu'alijuha hatta lataf la yafutakan nadhar ila mustahsanatiha wa tarmatu basiratuka arba'na sanatin fala tu'alijuha. Ini agak beda karena masalah dunia. Para salikin kafa bika jahlan, sudah jelas sebuah kebodohan ya. Sebuah kebodohan. Kafa bika jahlan, kafa maka sungguh-sungguh sudah jalan kebodohan. Apa orang yang bodoh itu? Antah sudah ahli dunia. Kalau kita itu hasad, iri dengki terhadap orang ahli dunia. Loh, ahli dunia kok dimereni? Loh, jabatan ini loh kok dimereni? Loh, kekuasaan itu kok diireni? Loh, omah makrum-makrum itu kok diireni? Nggak perlu. Yang diiri itu kalau orang itu ahli ibadah, ahli dunia itu nggak usah diireni, nggak usah diiri. Itu sama takarannya, ya, udah ada takarannya. Ya, ahli dunia, sudah ahli dunia. Alam ma'utuhu terhadap ahli dunia yang diberikan akta utuh. Allah memberikan kaya, kekuasaannya besar, jabatannya tinggi. Atau sekal baka bima indahum, tetapi orang yang ahli dunia itu adalah tushil, tertutup mata hatinya. Ya, ketungkul, ini bahasa Jawanya ketungkul, tertutup matanya qalbaka bima indahum dengan apa yang dia miliki itu. Jadi nggak usah iri kalau ada orang kaya itu nggak sholat kok. Orang sugih mergo ngambil haknya orang lain kok, haknya negara kok, nggak usah direni. Karena itu disebutkan ya illadzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kita tinggalkan anak-anakmu, harta-hartamu itu, ingat loh ya, jangan sampai kamu itu melupakan zikir kepada Allah. Ingat pada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kebanyakan ini semakin wong sugih, semakin wong punya jabatan, orono waktune untuk zikir pada Allah.
Kita yang sederhana, yang biasa-biasa, insya Allah waktunya cukup berpikir pada Allah. Jadi antasada, kamu itu jangan hasad kepada orang ahli dunia. Oleh dunia itu nggak jamin kok, karena dia itu hatinya tertutup. Nah, ini umumnya. Fatakunu ajhala minhum. Loh, kamu itu lebih bodoh lagi. Nah, ini kira-kira gitu. Tadi bodoh. Kalau ini disebutkan kamu terlebih bodoh lagi. Mengapa? Li'annahum istaghalu bima utu. Ya. Kamu itu juga ketungkul, juga ketutup mata hati kita terhadap apa yang kita miliki. Apa enaknya? Yang ada itu kita juga ketungkul. Wis ora sugih, wis ora duwe jabatan, sudah nggak punya kekuasaan, nggak ingat pada Allah, itu lebih bodoh lagi. Nah ini banyak kan? Ya kadal fakru ayakuna kufron. Ini bagian dari wis, maaf naudzubillah, jangan sampai terjadi wis melarat, orang ibadah, orang gelem sholat, orang gelem, bahkan kita perbuatannya dia nggak baik. Banyak kan? Naudzubillah ya, mudah-mudahan kita, keluarga kita dijauhkan dari itu. Austahota anta bimalam takut dan wastarota, dan kamu itu juga tertungkul anta ya dirimu bimalam tutup, padahal kamu itu tidak dikasih sugih juga enggak, jabatan juga enggak punya, kekayaan juga enggak ada, loh kamu itu kok ketungkul. Uangnya loh, waktunya itu kosong wakeh, tidak zikir loh, kok angel ya. Waktunya itu cukup, ya nganggur, tidak tawajuhan itu keuangan. Waktunya cukup, tidak ada sesuatu yang memberatkan, diajak untuk ikut suluk itu loh, ikut tarekoh itu kok angel men ya. Ini bagian dari adalah fatakunu azhala minhum. Ini adalah contoh dari kamu itu lebih bodoh lagi. Dunia ora oleh, akhirat ora oleh. Nah, moga-moga kita dunia akhiratnya dapat. Ya. Tanata'aluka, sesungguhnya kamu itu telah sakit mata.